Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri. Untuk video kali ini, kita akan membahas dulu part 1, yaitu sub A dan sub B. Nanti kita lihat apa itu sub A-nya dan apa itu sub B-nya. Oke, ini aplikasi yang pertama atau yang sub A itu adalah persamaan garis singgung di suatu titik pada kurva. Jadi di sini konsepnya dulu ya. Jadi kalau misalnya kita punya kurva, kemudian kita akan mencari garis singgungnya, maka kita perlu gradien. Nah, di sini gradien garis singgungnya itu nanti kita singkat PGS ya, persamaan garis singgung. Gradiennya itu merupakan turunan dari kurvanya. Jadi sini f aksen x. Jadi nanti dikasih tahu nih kurvanya itu misalkan fx, misalkan titiknya itu adalah x, fx. Nah, nanti untuk mencari gradiennya itu dengan cara turunan ya. Turunan di sini maksudnya limit. Jadi ingat-ingat lagi ya, turunan itu diperoleh dari limit. Ini untuk konsep gradiennya. Nah, selanjutnya setelah kita mencari gradien, oke, kan yang kita cari itu adalah persamaan garis singgungnya ya. Tapi awalnya kita harus mencari gradien dulu. Setelah kita mencari gradien di sini, untuk rumus persamaan garis singgungnya, itu diingat-ingat lagi ya, mencari persamaan garis, yaitu y min y1 sama dengan m x min x1. Jadi di sini Y1-nya itu adalah FA gitu ya. Dengan X1-nya itu adalah A. Kemudian gradiennya itu kita ganti dari turunannya itu ya, F aksen A-nya. Atau di sini FA-nya kita pindah ruas nih ke sebelah sini, jadi FA ditambah F aksen A dikali X min A. Ini sama aja ya. Nanti lebih jelasnya kita lihat ke contoh. Oke, ini untuk ilustrasinya dulu ya. Jadi ini misalkan adalah kurvanya. Jadi kurvanya itu yang melengkung ini ya. Ingat ya, kurva itu bisa melengkung ke bawah, terbuka ke atas atau enggak terbuka ke bawah, atau bisa juga terbuka ke kanan dan ke kiri ya. Itu bisa macam-macam. Nah, di sini ilustrasinya kita punya kurva terbuka ke atas, kemudian kita punya titik A nih. A-nya itu misalkan X1 Y1. Nah, kita ingin mencari garis yang menyinggung kurva ini, Y sama dengan Fx, di titik A, yaitu garis G. Nah, garis G ini yang disebut garis singgung ya. Jadi dia itu menyinggung di satu titik. Diingat-ingat lagi ya. Pokoknya menyinggung itu berarti melewati satu titik, seperti itu. Jadi menyinggung kurva di satu titik, yaitu titik A kalau di ilustrasi ini ya. Nah, tadi seperti penjelasan sebelumnya atau definisi sebelumnya, itu gradiennya itu diperoleh dari F aksennya atau turunannya. Nanti persamaan garisnya itu Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, ini persamaan garis singgungnya ya untuk rumus PGS-nya yang ini. Oke, nanti di beberapa soal ada keterangan X1 itu diingat-ingat ya, X1 itu adalah absis. Jadi nanti kalau bisa ada kata-kata absis, nggak usah bingung ya maksudnya X1. Kemudian kalau ada kata-kata ordinat, itu berarti maksudnya adalah Y1. Nah, nanti ada juga beberapa soal yang Y1-nya itu belum diketahui. Jadi nanti Y1-nya itu cara mencarinya dengan substitusi X1 ke kurvanya, ke Fx-nya. Nanti kita memperoleh Y. Nah, Y itu adalah Y1. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ke contohnya ya. Itu untuk definisi dan ilustrasi persamaan garis singgung. Oke, kita ke contoh yang pertama. Kita ambil contoh dulu yang aljabar ya. Di sini tentukan persamaan garis singgung di titik 3,9 pada kurva Y sama dengan X kuadrat. Oke, ini kalau misalnya kita punya ilustrasi dulu ya. Tapi sebenarnya ini nggak usah ya, ini hanya ilustrasi aja biar lebih jelas, bakal ada yang lebih suka dengan gambar. Jadi kalau misalnya kita punya Y sama dengan X kuadrat, kan ingat ya kurvanya tuh kayak gini kan. Oke, Y sama dengan X kuadrat ya. Nah, misalkan titik 3,9 itu di sini.
Di sini ya misalkan ya, ini 3-nya gitu ya. Ini 9-nya. Ini contoh ilustrasi aja ya. Nah, tentukan persamaan garis singgungnya. Jadi kita harus cari persamaan garis yang menyinggung titik 3,9 ini. Berarti kan gambar garisnya kira-kira kayak gini ya. Nah, seperti ini. Dia harus menyinggung ya. Nggak boleh jadi memotong 2 titik. Itu salah ya. Jadi yang namanya persamaan garis singgung itu hanya menyinggung di 1 titik atau memotong 1 titik. Nah, kita harus mencari ini persamaan garis G ini. Ini kita harus tahu persamaan garisnya tuh apa sih. Nah, itu ya ilustrasinya ya. Nah, sekarang cara pengerjaannya bagaimana? Oke. Langkah yang pertama itu kita harus mencari gradiennya. Oke, untuk mencari gradiennya seperti tadi ya, gradien itu diperoleh dari turunannya, y aksennya. Karena di sini x kuadrat, turunannya kan berarti 2x nih. Oke, kemudian kita tulis nih M sama dengan 2X, berarti X-nya kita ganti dengan 3. Karena ini sebagai X1, ini sebagai Y1 ya. Berarti ini 2 kali 3, berarti kan jawabannya itu adalah 6. Ini baru mencari gradiennya ya. Oke, setelah kita mencari gradien, baru kita masukin ke rumus persamaan garis singgung. Yaitu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Oke, kita tinggal masukin ya. Y tetap Y, Y1 diganti 9 dari soal, 9, M-nya itu berarti ganti 6 ya, gradiennya. Kemudian X-nya tetap, X1-nya kita ganti dengan 3 dari soalnya ya. Nah, ini tinggal kita kali-kalikan aja, 6X min 18, min 9-nya kita pindah ruas ya, jadi plus 9. Jadi Y sama dengan 6X min 9. Nah, ini adalah persamaan garis singgungnya atau PGS-nya ya. Oke, untuk contoh 1 paham ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada garis singgung pada parabola Y tambah 4 sama dengan X kuadrat yang tegak lurus X min Y tambah 3 sama dengan 0 memotong sumbu Y di titik berapa? Nah, maksud dari soal ini, kita itu punya kurva nih. Kurvanya ini ya. Oke, kita rapikan kurvanya. Kita buat jadi Y sama dengan X kuadrat min 4 kan berarti ya. Nah, di sini nggak ada keterangan X1, Y1 nggak ada. Jadi sini nggak ada X1. Y1 juga nggak ada. Oke, gradien juga nggak ada. Nah, tapi kita ingat ada kata-kata tegak lurus di sini. Tegak lurus X min Y tambah 3 sama dengan 0. Oke, kita ingat-ingat lagi ya. Ibu tulis catatannya di sini tentang gradien. Kalau misalnya kita punya persamaan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0, kita ingat-ingat lagi kalau sejajar, ini sejajar ya. Untuk mencari gradiennya atau M1-nya itu adalah min A per B. Diingat-ingat lagi ya. Kalau pertanyaan tegak lurus atau mencari M2-nya, itu rumusnya B per A. Ini udah pernah dibahas ya untuk kelas 11 juga. Nah, jadi karena di sini dia tegak lurus, berarti dia gradiennya itu adalah B per A ya rumusnya ya. B-nya itu siapa sih? B itu koefisiennya Y. Berarti dia min 1. A itu koefisiennya X. Berarti per 1. Jadi gradiennya itu min 1. Nah, berarti kita dapat nih gradiennya. Udah dapat. Sekarang kita harus mencari X1 dan Y1. Oke, jadi kita harus tahu garis singgungnya apa dulu. Nah, kita harus mencari garis singgungnya dulu ya. Tapi kita baru dapat gradien. Oke, langkah yang berikutnya, karena X1, Y1 nggak ada, kita ingat kalau gradien itu tadi rumusnya adalah dari turunan kurva. Oke, turunan kurva, tadi kan kurvanya X kuadrat min 4 nih. Berarti kan turunannya itu adalah 2X ya. Oke, setelah kita dapat turunannya, M-nya kita ganti dengan min 1. Karena tadi gradiennya itu adalah min 1 ya. Sama dengan 2X, berarti kita peroleh X-nya itu adalah min setengah. Nah, ini sebagai X1-nya. Jadi kita dapat nih X1-nya adalah min setengah. Tadi ini gradiennya ya. Ini gradiennya min 1. Oke, berarti kita dapat nih X1-nya udah dapat. Berarti sekarang tinggal Y1 nih. Nah, Y1 dapat dari mana? Tadi udah dibahas ya di definisi.
Untuk mencari Y1 itu tinggal kita substitusi X1 ke kurva. Nah, jadi di sini kan rumusnya itu X kuadrat min 4 nih. Kita ganti aja X-nya dengan min setengah. Oke, seperti ini ya. Jadinya itu 1/4 kurang 4. Atau sama aja 1/4 dikurang 16/4 ya. Jadi ini min 15/4. Ini untuk Y1-nya. Oke, udah dapat semua, dapat X1, Y1 sama gradien, baru bisa kita cari PGS-nya. Jadi pokoknya untuk mencari PGS butuh 3 ya. Dari sini butuh X1, butuh Y1 sama butuh gradien. Baru bisa kita ke PGS ya. Kalau belum nemu 3 ini jangan ke PGS dulu. Pokoknya gimana caranya supaya dapat gradien, dapat Y1 dengan dapat X1. Itu ya konsepnya ya. Oke, kita masuk ke rumus persamaan garis singgung. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kita masukin ya, berarti ini Y plus jadinya ya. 15/4. Karena kan ini min nih, min ketemu min. M-nya tadi min 1. Ini berarti jadi plus juga ya. Oke, dari sini ini tinggal kita rapihin sih. Jadi ini Y sama dengan min X min setengah. Kan dikali-kali ini. Dikurang 15/4. Oke, ini berarti sama aja Y sama dengan min X. Setengah itu kan sama aja 2/4 ya. Min 15/4. Berarti ini jadinya min X min 17/4 ya. Oke, dari sini paham ya. Nah, ini adalah persamaan garis singgungnya. Tapi belum beres, karena yang ditanyanya itu adalah memotong sumbu Y di titik berapa. Oke, jadi setelah mencari PGS-nya, yang ini nih ya, ini kan baru PGS-nya. Kita mencari titik potong dengan sumbu Y. Diingat-ingat ya, memotong sumbu Y itu berarti X-nya sama dengan 0. Nah, berarti ini kita ganti X-nya sama dengan 0, jadi Y sama dengan 0 dikurang 17/4. Berarti kan jawabannya min 17/4 ya. Oke, berarti titik potongnya itu berarti adalah 0, min 17/4. Nah, ini jawabannya ya, mencari titik potong dengan sumbu Y-nya. Oke, semoga paham ya untuk contoh yang kedua. Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga ya. Kita masuk ke yang trigononya. Karena ini kita aplikasinya trigonometri ya. Tadi untuk mengulang dulu yang aljabarnya. Nah, di sini adalah tentukan gradien dan persamaan garis singgung di titik yang berabsis pi/4 pada kurva Y sama dengan sin X. Oke, tadi kita udah bahas ya, absis itu apa sih? Absis itu adalah X1. Jadi kita tulis ini dulu ya. Ini X1 sama dengan pi/4. Oke, di sini kita mencari gradien dulu, baru mencari PGS ya. Gradien sama kemiringan garis sama aja ya maksudnya ya. Ini pengertiannya sama. Nah, di sini ingat ya, untuk mencari gradien itu dengan turunan. Oke. Jadi kita mencari gradien, kita ke gradien dulu ya, mencari M, itu dari aksen. Nah, sin X turunannya adalah cos X kan ya, cos X. Nah, tinggal kita masukin X-nya dengan pi/4, jadi cos pi/4. Cos pi/4 itu berarti cos 45 ya. Cos 45 itu adalah setengah akar 2. Jadi di sini M-nya adalah setengah akar 2. Itu untuk pertanyaan yang pertama, dapat ya, gradien sama dengan setengah akar 2. Oke, sekarang kita mencari persamaan garis singgung. Nah, tadi untuk mencari persamaan garis singgung kita butuh apa aja? Butuh X1, udah ada. M, udah ada, setengah akar 2 ya. Berarti yang belum adalah Y1. Y1 belum ada. Nah, untuk mencari Y1, tinggal kita substitusi X-nya dengan pi/4. Jadi, sin gitu ya. Sin pi/4. Ingat ya, mencari Y1 mah dari kurva awal, bukan dari turunan. Turunan itu untuk mencari gradien. Jadi hati-hati ya, beda dengan Y1 dengan M gitu.
Nah, ini sin pi per 4 jawabannya itu adalah setengah akar 2. Jadi Y1-nya dapat nih. Oke, berarti udah tinggal kita masukkan ke rumus PGS lagi. Rumus PGS tadi Y min Y1 sama dengan M X min X1 ya. Berarti ini Y min setengah akar 2, tinggal masukin ya. M-nya tadi setengah akar 2, X min X1-nya pi per 4. Oke, ini tinggal kita rapihkan ya. Y sama dengan setengah akar 2 X min setengah akar 2 pi per 4 ditambah setengah akar 2. Jadi setengah akar 2 yang ini kita pindah ruas ke sini ya. Jadi di sini Y sama dengan setengah akar 2X. Kita keluarin setengah akar 2-nya ya. Setengah akar 2 dalam kurung 1 min pi per 4. Nah, ini satunya kita lihat belakang dulu ya. Jadi ini satunya dari belakang, nanti pi per 4-nya yang depan ini ya. Jadi min pi per 4-nya simpen di belakang. Jadi jawabannya seperti ini aja ya. Ini udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, ini yang namanya PGS-nya. Oke, paham ya untuk contoh yang ketiga. Oke, kita masuk ke aplikasi yang kedua. Tadi aplikasi pertama itu persamaan garis singgung. Aplikasi yang kedua atau yang sub B ini itu tentang fungsi naik, fungsi turun, dan diam atau stasioner. Oke, kita bahas dulu definisinya ya. Jadi di sini ada 5 ya. Jika f aksen x lebih dari 0, di sini ya, ini turunan ya, f aksen x lebih dari 0 untuk setiap x dalam A, B, ini maksudnya intervalnya. Nah, di sini maka f adalah fungsi naik atau selalu naik. Nanti soalnya itu bahasanya ada yang naik aja atau ada yang bahasanya selalu naik, sama aja ya. Oke, kemudian yang kedua itu jika f aksen x kurang dari 0 maka dia turun atau selalu turun. Ingat-ingat ya, ininya ya konsepnya, ada yang lebih dari, ada yang kurang dari, dan ini adalah turunan, bukan fx-nya ya, tapi f aksen x-nya. Kemudian yang ketiga, jika f aksen x atau turunannya itu sama dengan 0 maka dia disebut stasioner. Jadi FA-nya itu adalah nilai stasionernya. Dengan X sama dengan A ya. Oke, kemudian jika F aksen X lebih dari sama dengan 0, ini ada sama dengannya ya. Kalau yang tadi yang pertama nggak ada sama dengannya, itu dia tidak pernah turun. Nah, satu lagi kalau kurang dari sama dengan 0, dia itu tidak pernah naik. Gitu ya, ini maaf ya tipe ya, ini tidak pernah naik. Oke. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, ini lebih dari, ini juga lebih dari nih. Cuman bedanya ini ada sama dengannya, yang bawah ya. Yang atas nggak ada sama dengannya. Jadi kayak kebalikannya ya. Tadi kan kalau ini naik nih, yang lebih dari aja. Tapi kalau ada lebih dari sama dengan, jadi tidak pernah turun. Sebenarnya kan tidak pernah turun tuh lawannya naik ya. Oke, tapi nanti kita bahas ya kenapa yang ini ada sama dengannya. Kita akan bahas lebih lanjut ya. Pokoknya kita ingat 5 definisi ini ya. Untuk fungsi naik, fungsi turun, dan diam atau stasioner. Oke, ini ilustrasi dulu untuk fungsi naik dan turun. Jadi yang namanya fungsi naik, kurvanya itu sedang naik. Maksudnya kayak gitu ya. Jadi dia kurvanya sedang naik ke atas ya, itu namanya fungsi naik. Kalau yang namanya fungsi turun ya berarti kurvanya sedang turun, seperti itu. Oke, ini konsepnya ya. Nah, sekarang kita bahas lebih lanjut untuk ilustrasi gambarnya. Jadi misalkan ya kita punya kurva nih. Misalkan kita punya kurvanya seperti ini ya. Nah, misalkan seperti ini. Oke, nah ini asal kurva aja ya. Ini bisa pakai koordinat gitu ya. Misalkan kita mau pakai sumbu X, sumbu Y. Boleh. Nah, ini ibu asal gambar ya. Ini fungsinya misalkan fx aja ya, seperti itu ya. Oke, nah di sini ini kita punya puncak-puncaknya ya. Ini puncaknya, ini puncaknya. Nah, ini juga puncak ya. Jadi habis naik, yang ini ya, ini dia habis naik, itu bukannya turun tapi malah naik lagi. Gitu ya. Tapi ini dia termasuknya puncak gitu ya. Oke. Nah, puncak-puncak ini ya saat berada di puncak baik maksimum atau minimum itu dia namanya stasioner. Jadi ini yang namanya stasioner ya saat keadaan diam. Ini juga stasioner. Ini juga stasioner.
Oke, nanti untuk video berikutnya ada pembahasan lebih lanjut ya. Stasioner itu nanti jenisnya ada yang maksimum. Maksimum kenapa? Karena dia nilainya paling tinggi gitu ya, paling besar atau paling maksimum. Oke, atau ada juga stasionernya yang jenisnya minimum, dia itu yang paling kecil. Atau kalau yang kayak gini ya tipenya ya, dia kayak keputus gitu, dia habis naik-naik lagi atau enggak habis turun-turun lagi, namanya jenisnya belok horizontal gitu ya. Ini nggak akan dibahas sekarang ya, dibahasnya di video berikutnya atau di pembahasan berikutnya. Oke, ini yang kita namakan stasioner dulu aja ya pokoknya ya. Yang penting kita tahu nih stasioner itu yang seperti ini saat berada di puncak-puncaknya ya. Nah sekarang kalau yang namanya fungsi naik fungsi turun itu kayak gimana? Oke, saat dari sini ke sini nih ya, yang ini ya, dari sini ke sini. Nah, ini yang namanya fungsi naik. Nah, tapi kalau fungsi naik, stasionernya nggak masuk. Makanya lambangnya hanya lebih dari aja, nggak pakai sama dengan. Karena stasionernya itu nggak boleh masuk kalau untuk naik. Oke, berarti yang naik juga ini nih. Ini juga naik. Oke, ini juga naik ya. Tapi sama ya, stasionernya itu nggak masuk. Jadi ini stasionernya nggak masuk. Gitu ya, untuk naik. Karena dia naik gitu kan ya. Tapi nggak sampai puncak gitu, jadi puncaknya itu nggak masuk, itu yang namanya naik. Nah kalau turun ya berarti kalau turun yang ini ya, dia turun yang ini nih, ini turun, ini yang namanya fungsi turun atau selalu turun. Ini juga sama ya, kan turun itu kurang dari nih, dia nggak pakai sama dengan kan, berarti stasionernya juga nggak masuk. Oke, nah sekarang kalau yang tidak pernah naik gimana? Kalau tidak pernah naik kan berarti sama aja kayak turun ya, berarti kalau yang tidak pernah naik itu sama aja kayak dari sini ke sini. Tapi dia pakai sama dengan yang tidak pernah naik ya. Di sini tidak pernah naik. Tidak pernah naik. Kenapa pakai sama dengan? Kan tidak pernah naik itu berarti lawannya turun. Lawannya turun, tapi stasionernya termasuknya juga tidak pernah naik kan ya. Jadi stasioner itu masuk ke tidak pernah naik, makanya dia mau pakai sama dengan. Nanti yang tidak pernah turun juga sama ya, berarti yang tidak pernah turun contohnya yang ini gitu ya, tapi stasionernya masuk ya, jadi lebih dari sama dengan yang ini ya. Oke, lebih dari sama dengan ini yang tidak pernah turun. Jadi dia kalau tidak pernah turun stasionernya masuk ya. Di sini stasionernya masuk, makanya pakai sama dengan. Ini juga sama ya, tidak pernah turun. Oke, semoga paham ya dengan penjelasan gambar ini, mana yang naik, mana yang turun, mana yang stasioner, mana yang tidak pernah turun, dan mana yang tidak pernah naik. Gitu ya, ini untuk ilustrasinya ya. Oke, kita ke contoh ya di sini. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat per x kuadrat min 4. Tentukan interval a selalu turun, b tidak pernah turun. Oke. Nah, langkah yang pertama pokoknya setiap nanya interval fungsi naik turun dan lain-lainnya, stasioner dan lain-lainnya, itu kita harus turunkan dulu fungsinya ya atau kurvanya. Jadi di sini kita turunkan dulu ya. Kita cari dulu f aksen x-nya. Ini dia karena bentuknya u per v ya, jadi kita tulis di sini deh ya. Di sini u aksennya itu adalah 2x kan berarti ya. Terus yang ini berarti v aksennya adalah 2x juga ya. Karena min 4 turunannya 0 kan. Oke, ingat ya rumus turunan dari u per v yaitu u aksen v min u v aksen per v kuadrat. Ibu nggak akan tulis ya. Langsung aja u aksen kali v berarti ya min u v aksen. Ingat ya, ini u-nya nih, ini u-nya, ini v-nya ya. Oke, terus per v kuadrat kan, berarti ini x kuadrat min 4 kuadrat. Oke, ini kalau misalnya kita jabarin kan jadinya 2x pangkat 3 min 8x min 2x pangkat 3 ya. X kuadrat min 4 pangkat 2. Nah ini kita coret, jadi tinggal min 8x aja.
per X kuadrat min 4 pangkat 2. Nah, ini untuk f aksen X-nya. Nah, nanti untuk soal apapun, mau selalu turun, mau tidak pernah turun, mau stasioner. Nah, ini biasakan kita buat dulu sama dengan 0 ya. Kita biasakan dulu, selalu buat sama dengan 0 dulu, karena kita ingin mencari X-nya dulu. Oke, jadi kita buat dulu ya sebelum ke pertanyaan A dan B. Jadi kita buat f aksen X-nya sama dengan 0. Jadi kayak mencari stasionernya dulu ya. Ini tuh sama aja kayak stasionernya. Jadi kita emang harus cari ini dulu ya, walaupun nggak ditanyakan. Nah, di sini kita tulis nih min 8x per x kuadrat min 4 pangkat 2 sama dengan 0. Ini kan kalau dikali silang jadi 0 ya. Berarti kan kita tulis nih min 8x sama dengan 0, berarti x sama dengan 0 kan. Sama dengan 0. Nah, tapi ini walaupun dikalikan jadi 0, ini tetap ngaruh ya. Jadi ingat ya, kalau penyebut, ini yang pertama nih x sama dengan 0. Kalau penyebut, kan dia nggak boleh 0 nih. Jadi kita harus tulis x kuadrat min 4 tidak boleh 0. Karena pecahan bawahnya itu nggak boleh 0 ya. Nah, x kuadrat min 4 itu kan kalau difaktorin x min 2 dengan x plus 2. Ini tidak boleh sama dengan 0. Berarti dari sini kita dapat x tidak boleh sama dengan 2, dengan x tidak boleh sama dengan min 2. Jadi ada 3 ya. 1, 2, 3. Jadi ada yang sama dengan 0, ada yang tidak boleh sama dengan 2, ada yang tidak boleh sama dengan min 2. Oke, setelah itu kita masuk ke langkah yang berikutnya, yaitu membuat garis bilangan. Di sini ya, ini langkah yang keduanya. Nah, dari sini kan kita dapat nih tadi x sama dengan 0, x tidak sama dengan 2, dan x tidak sama dengan min 2. Kita buat garis bilangan nih dari yang paling kecil ya. Berarti di sini ada x sama dengan 0 di sini ya. Oke, kemudian x tidak sama dengan 2 dengan x tidak sama dengan min 2 ya. Oh, sorry, di sini yang min 2 kan dari yang paling kecil nih. Di sini yang 2-nya ya. Nah, setelah itu oke, kita cek tandanya ya. Kita masukkan misalkan di sini antara 0 dan 2 ada angka 1 nih. Nah, kita masukkan 1 ke sini ya, keturunannya, ke fungsi yang diturunkan. Berarti kan min 8 kali 1. Berarti di sini cek ya, x sama dengan 1. Min 8 kali 1 kan min. Yang ini min 1 dikuadratin kurangi 4 dikuadratin positif ya. Berarti dia tandanya menjadi min gitu ya. Jadi dia di sini min. Oke, kemudian kita coba angka 3 di sini ya. Angka 3 kita masukkan min 8 kali 3 min. Terus ini juga 3 kuadrat dikuadratin, yang pasti mah yang bawah itu selalu positif ya di sini ya. Oke, berarti di sini x sama dengan 3 itu dia tetap min juga ya. Oke, sini dia min. Kemudian kita masukkan min 1. Kalau kita masukkan min 1 itu pokoknya ke sini semua ya. Ke f aksen x ini semua. Itu jawabannya adalah positif. Kemudian kalau misalnya kita coba min 3 di sini. Ini juga jawabannya itu dia positif ya. Oke, jadi di sini dia nggak selang-seling ya. Kenapa? Karena dia bawahnya itu ada pangkat 2-nya. Nah, biasanya kalau ada yang pangkatnya genap itu, mau di atas atau mau di bawahnya, biasanya ada yang nggak selang-selingnya gitu ya. Jadi bisa min-min atau nggak plus-plus gitu ya, tergantung soalnya. Jadi disarankan mencoba semua ya. Oke, nah dari sini kita langsung lihat pertanyaannya, selalu turun, tidak pernah turun. Tapi sebelumnya kita ilustrasi dulu deh ya, bakal ada yang bingung. Ini maksudnya plus-plus, dia itu kan berarti naik maksudnya ya. Jadi dia kurvanya itu naik gitu ya. Oke, pas min 2 dia nggak boleh. Terus dia naik lagi gitu ya. Nah, pas di 0 ini dia puncaknya nih. Pas di 0 ini puncaknya, kemudian dia turun min. Turun, nah pas di 2 ini dia nggak boleh lagi, terus dia turun lagi. Oke, seperti itu ya untuk kurvanya ya. Ini sebenarnya nggak usah digambar sih ya, jadi hanya ilustrasi saja. Nah, sekarang berarti jawabannya apa sih untuk yang A dulu? A itu kan selalu turun nih.
Untuk yang selalu turun, sama aja kayak fungsi turun ya. Rumusnya itu adalah f aksen x kurang dari 0 kan. Oke, berarti dia jawabannya langsung aja ambil yang negatif. Ambilnya yang negatif ya berarti ya di sini ya. Berarti jawabannya itu x ini di antara 0 dan 2 atau x lebih dari 2 gitu ya. Jadi 2-nya jangan masuk ya. Jadi dia diputus di 2 terus lanjutin lagi x lebih dari 2. Ini jawaban yang selalu turun. Kemudian untuk yang B yang tidak pernah turun. Oke, untuk yang tidak pernah turun berarti kan dia rumusnya itu adalah f aksen x lebih dari sama dengan 0 ya. Tidak pernah turun ya. Lawannya naik tapi ada sama dengannya. Berarti kita ambil yang positif. Ambil yang positif ya di sini ya. Oke, berarti di sini kita tulis x gitu ya. Ininya dari min 2. Kemudian ininya 0 ya. Oke, tapi di sini 0-nya pakai sama dengan. Nah, kalau yang min 2 pakai sama dengan nggak? Yang min 2 tetap nggak pakai sama dengan ya, karena dia memang syaratnya dari awal tidak boleh sama dengan min 2. Nanti di sini atau x kurang dari sama dengan min 2. Gitu ya. Oke, jadi perhatikan ya, yang pakai sama dengannya itu yang pas di stasionernya aja, yang di nolnya aja. Seperti itu ya untuk jawaban yang soal ini ya, soal contoh 1. Oke, semoga paham ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada fungsi fx sama dengan cos 2x dikurang 5. Kita masuk ke trigonometri ya. Untuk x di antara 0 sampai 360 derajat, tentukan interval pada saat fungsinya naik ya. Jadi sini pertanyaannya itu saat naik. Oke. Nah, di sini kalau untuk trigono dia itu selalu pakai batas di sini ya. Karena kalau nggak pakai batas itu kan trigono itu berulang-ulang ya. Jadi ini di soal pasti ada nih keterangan x-nya itu mau dari berapa sampai berapa. Jadi x-nya itu nanti kita cari nih dari 0 sampai 360 derajat yang memuat ini teh berapa gitu ya. Oke, langkahnya tetap ya. Langkahnya tetap kita harus cari dulu f aksen x-nya. F aksen x-nya kan berarti ingat ya, cos 2x turunannya itu adalah min 2 sin 2x. 2-nya dari mana? 2-nya dari turunan 2x ya, diingat-ingat lagi ya. Nah, kalau min 5 kan turunannya udah pasti 0, berarti kita nggak usah tulis nih. Nah, ini kita langsung buat sama dengan 0 ya. Pokoknya langkah yang pertama selalu f aksen x kita buat dulu sama dengan 0. Berarti kita bagi min 2 nih. Jadinya sin 2x sama dengan 0 aja. Min 2 kan pindah ruas, 0 bagi berapapun tetap 0 ya. Oke, dari sini kita tinggal cari nih x-nya berapa aja sih yang jawabannya 0. Kalau yang ingat dulu kelas 11 ada yang rumus cara K itu ya. Yang A plus minus gitu ya. X sama dengan A plus K kali 360 derajat yang kayak gitu ya pokoknya ya. Nah, kita sekarang nggak pakai cara itulah biar nggak terlalu panjang. Jadi kita ingat-ingat aja sin berapa sih yang jawabannya 0. Sin yang jawabannya 0 itu bisa 0 kan ya. 180, 360, terus berulang ya. Habis 360 berarti 540. Kemudian ditambah lagi 180 ya. Ini terus aja tambah 180 ya. Tambah 180 lagi berarti ini tambah 180 tadi ya, itu 720 dan seterusnya ya. Oke, ini karena di sini 2x, berarti sama kita dibagi 2 nih semuanya, karena kita mencari x-nya ya. Oke, di sini x-nya berarti di sini ada 0, 90, 180, 270 dan 360. Nah, ini kita berhenti sampai 360 ya, soalnya sini intervalnya kan dari 0 sampai 360.
Nah, tapi 0 sama 360-nya kan nggak pakai sama dengan nih di soalnya. Berarti 0 sama 360 nggak masuk ya. Jadi X ada 3, 90, 180 dengan 270. Oke, kemudian langkah yang berikutnya kita menggunakan garis bilangan. Oke, kita bikin garis bilangan ya, ada 90, 180 dengan 270. Nah, ini karena tren naik itu kan lebih dari ya. Jadi kan dia nggak pakai sama dengan, berarti dari awal kita buletannya kosong aja gitu. Nah, tapi setelah kita masukkan X-nya ini 90, 180 dan 270, ujung-ujungnya si ujung ini sama ujung ini kita harus tulis sesuai dengan interval ujung-ujungnya di soal. Jadi kalau soalnya di ujungnya 0 sampai 720, berarti ini ya 0 sampai 720. Jadi ini harus ya, harus ada ujung-ujung interval dari soalnya buat batasnya ya. Nah, sekarang kita tinggal cek tanda. Kita ini coba aja misalkan 30 ya. Masukannya ke sini ya. Ke sini, ke yang paling awal banget ya. Jadi jangan ke yang udah dibagi min 2. Jadi harus ke yang awal. Oke, ke yang awal banget, karena sini ada ngaruh tanda minnya ya. Kalau misalnya kita masukkan 30 ke sini, jadi akan min 2 sin 60 ya, berarti dia tandanya negatif. Nanti kalau kita masukkan di sini ada 120, nanti kan sin 240 kan dia negatif kali negatif jadi positif, dan seterusnya ya, ini ya selang-seling ya, min plus, oke ya. Nah, untuk yang sini sama sini nggak usah diisi ya, pokoknya batasnya dari 0 sampai 360 derajat. Ingat ya, masukkannya ke turunan yang paling awal banget sebelum kita bagi dengan min 2. Karena ini kita membagi dengan tanda ya, jadi suka ngaruh gitu ya. Jadi kita bagi min 2 mas sengaja cuman buat nyari X-nya aja, hati-hati ya. Oke, berarti dari sini karena pengennya naik itu kan f aksen X lebih dari 0. Berarti kita carinya yang positif nih, yang positif. Berarti jawabannya itu intervalnya 90 kurang dari X kurang dari 180 derajat atau 270 kurang dari X kurang dari 360 derajat. Oke, sampai sini paham ya untuk contoh yang kedua yang ditanyakannya interval pada saat naik. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Di sini diketahui fungsi fx sama dengan 2 sin x. Intervalnya 0 sampai 2 pi ya. Tentukan koordinat titik stasioner dari fungsi tersebut. Jadi kita nyari titik stasionernya. Oke, langkahnya sama aja. Jadi kita cari dulu f aksen x-nya. Itu kan berarti jadinya 2 dikali min 2 cos 2x ya. Kan ini 2x turunannya 2, turunan sin itu, turunan sin itu cos ya, nggak ada minnya ya. Oke, jadinya 2 dikali 2 cos 2x ya. Nah, berarti di sini jadinya 4 cos 2x. Oke, ini kita buat sama dengan 0. Lagi ini stasioner ya. Stasioner kan emang rumusnya f aksen X sama dengan 0. Jadi emang udah langsung ya stasioner. Nah, di sini kita bagi 4 sama, jadinya 0 sama dengan cos 2x. Jadi kalau stasioner itu kita cukup mencari x-nya aja ya, nggak usah pakai garis bilangan lagi ya kalau stasioner mah ya. Nah, dari sini kan cos 2x yang jawabannya 0 kayak tadi lagi ya. Yang jawabannya 0 tuh cos berapa aja sih? Cos 90 kan ya. Kemudian 270 tambah lagi 180 ya, berarti 450 tambah lagi 180 berarti 630 dan seterusnya ya. Dan seterusnya ini sama dengan 2x, karena ini kan 2x nih, kita bagi 2 karena pengennya nyari x ya. Berarti ini 45, ini 135, kemudian 225, kemudian 315. Nanti kalau kita cari lagi di sini, ini pasti ngelebihin 2 pi ya. Jadi ini pasti TM nih. Pasti dia ngelebihin 360 derajat. Nah, karena dia bentuknya 2 pi, ya kita jadiin pi ya. Pokoknya inget ya, jadiin pi. Ini contoh satu aja ya.
45 derajat mau dijadiin pi, berarti 45 per 180. Kasih pi, ini tinggal diperkecil. 180 bagi 45 T, 4 ya. Jadi 1/4 pi. Ini ingat-ingat ya cara mengubah menjadi pi ya. Berarti ini 1/4 pi. Ini 3/4 pi. Kemudian 5/4 pi. Sama terakhir 7/4 pi. Ini X-nya ya. 45 masukkan ya. 0 masuk semua. 135 masuk. 225 masuk. 315 masuk. Jadi dapat nih stasionernya ini. Nah, tapi karena yang dicarinya titik, oke, titik itu berarti maksudnya mencari X, Y-nya ya. Itu kita baru mencari X-nya aja. Berarti kita harus cari nih kalau X-nya 1/4 pi, Y-nya berapa gitu ya. Oke, ini juga sama kalau yang 3/4 pi, kemudian yang 5/4 pi, sama yang 7/4 pi. Nah, mencari Y, tadi hati-hati ya, mencari Y itu bukan dari turunan, tapi dari rumus awalnya. 2 sin 2X. Jadi kita masukkan X-nya ke 2 sin 2X. Kita masukkan ya, berarti ini 2 kali sin. Kita ganti derajat aja biar gampang ya, ini 90 berarti. Kan 1/4 45 nih, 45 kali 2 tadi 90. Berarti kan sin 90 tuh 1, berarti 2. Oke, terus yang ini 2 kali sin tadi 135 ya. Kali 2 itu berarti 270. Sin 270 itu min 1 ya. Berarti sini min 2. Kemudian sini jadinya 2 sin ini 450 ya. Berarti jadinya 2 kali 1 juga, karena sin 450 teh 90 ya, berarti ini 2. Kemudian yang ini jadinya 2 sin 315 kali 2. Berarti dia 630 ya. 630 itu sama aja kayak 270 lagi. Berarti min 1, berarti dia min 2 lagi. Nah, berarti dia kesimpulannya titik stasionernya. Di sini kita tulis 1/4 pi, 2, jadi X, Y ya. Kemudian 3/4 pi, min 2. Lalu 5/4 pi, 2. Dan 7/4 pi, min 2. Nah, ini titik stasionernya ya untuk contoh yang ketiga. Ini semoga paham ya. Oke, sampai sini dulu ya untuk video tentang aplikasi turunan part 1, khususnya untuk trigonometri ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan langsung pada menit keberapanya ya. Ini karena pembahasannya agak kompleks ya, jadi udah mah ada turunannya, terus ada aplikasinya juga gitu ya. Jadi kalau misalnya masih kurang paham, diulang-ulang lagi. Mohon maaf ya apabila ada kekurangan dalam pembuatan video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.